Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu, Bapa yang mulia, Bapa yang ajaib. Berfirmanlah secara ajaib kepada kami semua anak-anak-Mu, alumni dimanapun kami berada. Baik yang di dalam negeri, luar negeri, Jawa, luar Jawa, yang mengikuti melalui Zoom atau live streaming. Jamahlah hati, jiwa, roh kami semua. Hangatkan ya Tuhan. Patahkan semua panah api iblis. Singkirkan segala kegelapan. Biarlah kami dimerdekakan dari segala belenggu dan dosa, dan dapat menikmati persekutuan kami dan terutama firman-Mu pada malam ini. Dengar dan sempurnakan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, salam sejahtera semua. Jadi rekan-rekan sekalian, mari kita pegang serius perintah firman Tuhan. Ya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan orang. Tetapi marilah kita saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Dan kita makin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, saya ini kan boleh dikatakan udah termasuk mendekati usia tua kan. Saya nggak berani bilang tua, nanti dimarahin kakak saya. Dan saya dimarahin kalau saya bilang saya tua. Ya, saya bilang lah ya, mendekati usia tua. Ya, tapi udah usia pensiun udah lewat. Ya kan, hampir kepala 7 saya ini kan. Nah, apa yang mau saya katakan? Salah satu cara membangun kerohanian, sukacita, kebahagiaan adalah mencari kawan, ngobrol, saling tegur sapa. Karena apa? Dalam usia saya yang semakin lanjut ini, saya bertemu dengan orang banyak duitnya. Segala-galanya dia punya. Tapi kesepian. Makanya sekarang saya sama kakak di rumah, kami sangat suka banget kalau kami bisa berjumpa dengan kawan-kawan lama. Maka Bang Togi Sinaga ini, saya yakin itu kalau ada temannya di Riyadh atau di sekitar Riyadh yang bisa dikunjungi, atau bahkan bukan orang Indonesia, pasti dikejar. Jadi tolong Bapak Ibu, itu positif. Bahkan saya pernah baca dalam buku kesehatan, salah satu yang memperpendek umur adalah cuek. Selalu indoor, di dalam rumah, nggak mau keluar. Tetapi salah satu yang memperpanjang umur, itu universitas di mana terkenal itu, adalah kita berkomunikasi dengan baik. Dan puji Tuhan, kejadian memang mengatakan kita dicipta dalam fellowship. Baik, kiranya kita semua boleh saling menyapa, meskipun tutup kamera, ya, boleh saling kirim-kirim chat, dan jangan biarkan dirimu kesepian. Ya, ini session kedua. Pada minggu lalu sudah kita bahas kristologi dalam Perjanjian Lama, ya, tapi dari kitab Taurat Musa. Nah, sekarang kita akan bahas dari nabi-nabi. Nah, saya harap semua kita memahami dan menguasai bahan ini. Karena apa? Sangat menyedihkan kalau ada alumni ditanya, sama seperti ada ini di live streaming di YouTube ini. Ada yang bernama Akil. Akil berkata,
keutusan, keutusan, tapi dijadikan Tuhan begitu. Akil rahmat, ya, Afandi, utusan kok dipertuhankan? Ya. Lalu saya tulis, Akil, buka hati dan pikiran. Itu kunci menerima kebenaran. Ya. Jadi saudara sekalian, kita mau lihat serangan-serangan non-Kristen yang mengatakan Yesus manusia dijadikan Tuhan. Padahal Alkitab jelas mengatakan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dan itu dapat dipertanggungjawabkan selama ribuan tahun. Di sesi pertama, Taurat Musa, kita sudah melihat kehadiran pribadi kedua. Ya, kita udah lihat itu. Dia hadir. Dialah yang minta api dari Allah yang di langit. Itu yang kita baca itu. Dialah yang hadir dalam bentuk yang bisa dilihat. Malaikat Allah yang bergulat dengan Yakub. Makanya dia takut. Dia bilang, matilah aku. Dialah Allah yang bagaikan malaikat yang menjadi pribadi keempat yang menemani Daniel. Ya, kalau kita baca itu, kita udah sebut minggu lalu. Jadi makanya dikatakan oleh Raja Darius, bukankah hanya 3 orang dilemparkan ke dalam api? Kulihat kok ada seperti anak manusia. Nanti Kak Lusa baca ayat itu ya. Anak manusia itu. Tapi nanti aja. Itu sebagai pengantar panjang aja. Ya, Daniel pasal berapa? Pasal 3 berapa itu ya? Ketika Raja Darius berkata, dia terheran-heran. 3 orang dilemparkan, kok ada kulihat seperti anak manusia. Nah, ini salah satu buku yang saya bilang minggu lalu, Christology of the Old Testament. Ini teolog Jerman, ya, Hans Steinberg. Ini bukunya sangat tebal. Saya udah kasih tahu pada minggu lalu, ya, dan dia membahas Kristologi nabi-nabi. Tentu malam ini tidak saya bahas seperti buku ini. Karena apa? Terlalu berat, nanti ngantuk kalian. Yang penting rekan-rekan alumni sadar dan bisa memberitahu kepada rekan-rekan non-Kristen bahwa kalau Yesus adalah Allah, maka dia harus hadir dalam perjanjian lama. Dan betul, sudah kita lihat minggu lalu. Dan kalau Yesus adalah Allah, pribadi kedua, dia harus dibicarakan oleh para nabi. Betul. Ini yang akan kita lihat nabi-nabi membicarakannya. Nah, kembali kita lihat sabda Tuhan sendiri yang secara sadar dikatakannya. Boleh Kak Lusa baca? Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi, walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Nah, luar biasa. Ini pernyataan Tuhan Yesus yang sangat jelas dan tegas. Jadi kalau orang berkata, Yesus dijadikan Tuhan,
Padahal Yesus tidak pernah mengatakan dan tidak pernah mengakui dirinya itu bodoh bindungu. Bodoh bindungu. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu punya hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, Bung Akil Rahmat, pernah nggak nabimu? Kau kan mengaku nabimu nabi besar kan? Puji Tuhan. Ya. Pernah nggak nabi besarmu, coba tulis di chat ini ya. Pernah nggak nabi besarmu berkata, seluruh kitab suci bicara tentang dirinya? Kalau pernah, kita bandingkan. Tapi masalahnya nggak pernah. Jadi no comparison. Tidak ada perbandingan. Siapa nabimu ya terserah dong ya, kan saya nggak sebut nama. Nanti dikira penistaan agama. Kalian kan sedikit-sedikit menista, sedikit-sedikit menista. Ya. Akil Rahmat Afandi berkata Yesus saja menyembah Allah. Nggak ada itu Akil. Yesus nggak pernah menyembah Allah karena dia Allah sendiri. Tetapi kadang-kadang dia menjadikan dirinya contoh supaya umat menyembah Allah. Buka hati pikiranmu Akil Rahmat. Ya. Ini yang mendengarin semua alumni-alumni yang pintar. Kau jangan-jangan cuma SD kau, tapi ngototmu luar biasa. Nah inilah Tuhan Yesus berkata bahwa dengan penuh kesadaran. Jadi dari segi kristologi, para ahli bertanya, apakah Yesus memiliki kesadaran dirinya sebagai Allah? Yes, certainly. Definitely. Pertanyaan kedua, sejak kapan Yesus memiliki kesadaran itu? Kalau saya melihat ya sebagai orang biblika, yang terdokumentasi kesadaran Yesus itu ketika dia umur 12 tahun di Bait Allah. Yaitu ketika dia bersoal jawab dengan ahli-ahli imam-imam di Bait Allah. Dan mereka katanya heran akan kecerdasannya. Lalu mamanya hari ketiga setelah cari dia di sana sini, gak ketemu, akhirnya balik ke Bait Allah Yerusalem. Ketemu di Bait Allah. Maka dia bilang, nak, ayahmu dan aku sudah capek nyariin kamu. Tapi Tuhan berkata apa? Lukas pasal 2. Nanti Akil baca itu. Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Coba. Padahal dia bilang, ayahmu dan aku mencari kamu. Tapi Yesus berkata apa? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus, bahasa Yunani dei, mas, delta, epsilon, iota. Aku harus berada di rumah Bapakku. Nah siapa Bapaknya? Itu Bapak surgawi. Ya. Akil Rahmat, kau dengar baik-baik ya. Kalau enggak nanti admin saya minta mengusir engkau. Ya, jangan kau bikin ribut di sini. Kalau kau masih bikin ribut, tolong nanti admin singkirkan itu si Akil Rahmat itu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Tolong satu orang membaca, nggak bisa saya gerakin dia. Oh ini bisa. Siapa yang bagus mic-nya? Lukas 24, silakan. Silakan. Agnes boleh. Lalu Lukas 24 ayat 25, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Nah, kita udah baca minggu lalu. Nah, ketepatan ini cocok ini buat si Akil Rahmat Afandi.
Nah, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Itu dia para nabi. Lalu dia berkata, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Dan dikatakan Yesus sesudah dia bangkit dari maut. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dirinya dalam kitab suci, mulai dari kitab Musa, Taurat minggu lalu, dan segala nabi-nabi. Ya, jadi kita baca lagi. Silakan. Agnes, lalu ia berkata, Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. puji Tuhan. Nah ini Tuhan Yesus kembali menegaskan, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama dengan kamu sebelum kematiannya dan kebangkitan. Yakni harus digenapi semua apa yang digenapi. Harus terjadi. Harus dipenuhi. Gak boleh tidak. Apa yang tertulis tentang aku. Ini bicara orang pertama ini. Aku. Dalam kitab Taurat Musa. Kita sudah bahas minggu lalu. Kitab Nabi-Nabi. Itu yang kita bahas sekarang. Dan Mazmur kita akan bahas minggu depan. Ya, luar biasa kan? Luar biasa. Jadi secara sadar, pemahaman penuh, Tuhan Yesus mengatakan semua harus digenapi. Apa yang tertulis tentang dirinya dalam kitab Perjanjian Lama. Saya kutip lagi, ada tertulis tentang aku. Nabi siapa pernah ngomong seperti ini? Nabi besarmu pernah ngomong seperti ini? Nabi sedangmu dan nabi kecilmu? Nggak mungkin. Kalau ada, baru kita bandingkan. Tetapi karena nggak ada, no comparison. Tidak ada perbandingan. Nobody can be compared with Jesus. No prophet can be compared with Jesus. Tapi memang sih, kalau orang udah ngototisme, jugulisme, kita ngomong apapun, nggak akan masuk lagi di otaknya. Dalam kitab Taurat Musa, itu sesi pertama. Dalam kitab Nabi-Nabi, itu sesi kedua. Dan dalam kitab Mazmur. Ini minggu depan. Dan saudara-saudara sekalian, tolong diperhatikan ini. Malam ini kita tidak belajar soal teman hidup, soal bagaimana cepat kaya, soal in Jesus, enggak. Kita bahas sekarang pribadi Yesus sendiri. Siapakah dia? Supaya kita bisa menolong orang. Nah, kita melihat sekarang, kita lihat ini kristologi dalam kitab para nabi. Inilah semuanya nih. Kalau dibaca ini Bambang Hermanto, layar ini. Baik, teman. Nubuat kelahirannya, kota asal keluarga. Nubuat misi hidup dan pelayanannya. Maaf, saya ulang. Pertama, nubuat kelahirannya, yaitu kota asal dan keluarga. Kedua, nubuat misi hidup dan pelayanannya. Ketiga, kisah pelayanannya. Keempat, penderitaannya. Kelima, kematiannya. Keenam, makna kematiannya. Ketujuh, nubuat tentang kerajaannya. Ya, jadi semua ini sebenarnya masih banyak. Ya, kelahirannya. Lahirnya di kota apa? Siapa mamanya? Ngapain dia di dunia ini? Bagaimana pelayanannya? Senang apa sedih? Menderita atau bahagia? Mati atau langsung diangkat ke sorga? Ya. Makna kematiannya apa? Dia itu manusia biasa atau raja? Ini semua jelas. Ya. Mari kita lihat satu demi satu. Inilah
nubuat Nabi Mika. Bicara soal kelahirannya. Ini refresh nih. Saya yakin alumni yang rajin Alkitab sudah tahu ini. Tapi saya refresh kalian. Apa yang kalian tahu. Hal-hal yang kelihatan sederhana. Tapi fondasi iman. Mika pasal 5. Nabi Mika berkata, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Kota Bethlehem menjadi asal kota kelahiran daripada juru selamat, raja yang kekal. Dan itulah yang dikutip oleh Perjanjian Baru. Jadi rekan-rekan alumni dan saudara-saudara sekalian, mohon diingat, semua ayat-ayat Perjanjian Lama ini bukan kita yang ngarang-ngarang. Sekali lagi, bukan kita yang ngarang-ngarang, mencocok-cocokkan. Tetapi Perjanjian Baru sendiri yang mengutip Perjanjian Lama. Saya ulangi, Perjanjian Baru mengutip Perjanjian Lama. Ya, makanya teolog-teolog yang tidak menerima kenyataan ini, mereka berkata, apakah tidak mungkin penulis Perjanjian Baru itu salah mengutip Perjanjian Lama? Itu dia. Apakah tidak mungkin penulis Perjanjian Baru itu salah mengutip Perjanjian Lama? Kalau bicara soal mungkin, ya mungkin aja. Tetapi dalam kenyataannya kutipan itu menyebar di semua kitab. 27 Perjanjian Baru, 39 Perjanjian Lama. Apakah kebetulan itu? Bukan satu, bukan dua, banyak. Ya. Dan ini digenapkan di mana? Matius 2 ayat 6. Kita lihat Matius 2 ayat 6 sekarang. Mereka berkata kepadanya, ini ketika raja dari timur ya mencari Yesus, ya. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah tertulis dalam kitab Nabi. Nah itu dia ahli Taurat soalnya. Mereka menyelidiki janji. Ada nggak tertulis tentang raja yang akan datang? Dia berkata ada. Ya, demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukan yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku. Puji Tuhan. Bethlehem kota kelahirannya. Dan itu terjadi. Apa istimewanya Bethlehem? Nggak ada. Kalau kalian sudah pernah ke Bethlehem, tetapi dia istimewa karena Allah menetapkan. Sama juga, apa istimewanya menghapus segala? Nggak ada. Istimewanya karena Allah memilih dia jadi hambanya. Itu aja kok. Iya, tanpa ragu dan kawan-kawan, tolong dilayani Bapak Akil Rahmat Afandi. Mudah-mudahan kita dapat satu buah malam ini. Ya. Sekali lagi, bukan untuk menambah Kristen. Di Indonesia jauh lebih banyak non-Kristen daripada Kristen. Jadi kita bukan menambah statistik, tapi menambah penghuni sorga. Itu tujuannya. Nah, Nabi Yesaya juga menubuatkan dari mana dia lahir. Yesaya 7:14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda, Yunani, Parthenos, perawan, mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dia akan menamakan dia Immanuel. Dan ini digenapi. Immanuel itu di Matius 1:23.
Hal itu terjadi supaya genaplah. Nah, lihat ini, genaplah. Jadi nanti akan kita baca terus kata-kata genaplah. Genaplah. Itulah sebabnya hidup rekan-rekan alumni, mau di desa, mau di kota, mau terkenal, tidak terkenal, ingat, hidupmu di dunia ini dan hidup saya untuk menggenapi semua rancangan Tuhan. Hidup kita menggenapi, membuat terjadi semua rancangan Tuhan. Tidak kebetulan kita di Indonesia, tetapi biarlah kehadiranmu menggenapi rancangan Allah bagi Indonesia. Genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung, melahirkan seorang laki-laki. Mereka akan menamakan dia Immanuel. Artinya apa? Allah menyertai kita. Puji Tuhan. Jadi kalau kita belajar kristologi malam ini, dia adalah Sang Immanuel. Hadir di dalam perjanjian lama. Hadir di dalam kehidupan Musa. Hadir dalam kehidupan nabi-nabi. Hadir dalam kehidupan Hananya, misal Azaria di api yang menyala-nyala itu. Nanti kita baca ya Kak Lucia sebagai penutup ya. Dialah Immanuel. Tidak ada api yang bisa membakar rambutmu. Sehelai rambut pun kalau dia tidak mengizinkan. Itulah nanti akan kita baca. Pemeliharannya. Ya. Lalu Nabi Hosea juga membicarakan ya, bahwa ada ancaman kepada dia. Raja Herodes iri hati. Karena itu dia bunuh. Jadi seperti tadi kita baca, ketika ada raja-raja dari timur bertanya, di mana dia raja yang baru lahir itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, kami datang menyembah. Masih baik, tapi mau disembah. Setelah ahli Taurat meneliti, muncullah kalimat tadi di Bethlehem. Maka Raja Herodes merasa tersaingi. Maka dia memerintahkan untuk membunuh semua bayi berumur 2 tahun ke bawah. Kenapa? Karena ketika didengar oleh Herodes, maka dia berkata, pergilah, selidikilah. Sesudah kamu bertemu, kau datang kembali. Supaya aku pun turut menyembah dia. Tapi itu mulutnya. Dalam hatinya tersimpan dendam. Ingin menghabisi Yesus. Jadi hati-hati dengan mulut. Lain di bibir, lain di hati. Itu nyanyi Bob Tutupoli. Nah kita lihat di sini. Setelah orang-orang Majus itu berangkat. Ya, mulai dari ayat 11 itu. Nubuatan itu. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia. Dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Siapa maksudnya? Nah itulah Yesus. Setelah orang Majus itu berangkat. Nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Larilah ke Mesir. Tinggallah di sana. Sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu. Untuk membunuh dia. Maka dari Mesir itu. Dipanggil. Diselamatkan. Puji Tuhan. Nabi Hosea. Bicara soal migrasi. Dari Yesus. Yang masih kecil. Bersama Maria dan Yusuf. Tidak ada pilihan lain. Jadi anak Tuhan pun bisa menderita. Ya. Tuhan sendiri menderita. Kok waktu masih kecil itu? Tapi Tuhan menjaga dan menyelamatkan. Lalu yang keempat. Ya. Yang keempat. Kita lihat di sini. Ayat 14. Maka Yusuf pun bangun. Ambilnya anak itu. Ibunya malam itu juga. Menyingkir ke Mesir. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Nah, mari kita perhatikan kalimat ini. Hal itu terjadi supaya genaplah. Supaya terjadilah. Supaya terwujudlah yang difirmankan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Sekali lagi, setiap kali kita ketemu dengan kata genaplah, mari makin bersemangat. Makin berkobar-kobar. Katakan,
Tuhan Yesus, aku ingin mengikuti teladanmu, di mana ambisimu adalah menggenapi semua yang tertulis sesuai dengan kehendak Bapa Surgawi. Masih ingat ketika Yesus mau dibaptis, Yohanes Pembaptis menolak. Kau yang harus membaptis aku. Tapi Tuhan berkata, biarkan, karena semua yang tertulis tentang dia harus digenapi. Wow, sudah lama saya sangat bersyukur, sangat senang dengan pernyataan penggenapan itu. Jadi rekan-rekan di live streaming, rekan-rekan alumni di Zoom, saya akan bolak-balik menyatakan nanti, hidupmu, hidup saya. Sebagaimana nubuat perjanjian lama, bolak-balik terulang dikatakan digenapi dalam perjanjian baru. Kesanalah hidup kita diarahkan. Puji Tuhan. Lalu Nabi Zakaria. Nah ini yang menarik. Nabi Zakaria dengan berani menubuatkan bahwa raja yang akan datang, Mesias yang dari Sion, menunggang keledai betina lagi. Nah itu nggak biasa dong. Kalau raja kuda jantan. Tapi kok bisa-bisanya ini, nubuatan ini, tetapi itu yang terjadi. Raja Mesias di Sion. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban muda. Nah sebenarnya kalau kita lihat di sini sangat kontras. Bersorak-sorai. Rajamu datang. Dia adil dan jaya. Dia menunggang kuda jantan yang perkasa. Begitu kan? Kayak kudanya si Singamangaraja. Tetapi kita baca di sini. Bukan kuda jantan. Tetapi dikatakan menunggang keledai beban yang muda. Keledai beban, seekor keledai. Belum pernah ditunggang. Demikian salah satu Injil menulis. Berarti apa? Liar. Keledai itu liar. Namun demikian, karena yang menunggang itu adalah penciptanya diri, maka keledainya itu jinak masuk ke Yerusalem. Puji Tuhan. Dan itu digenapi di dalam Matius. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina. Nah, keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya padaku. Nya tanpa ragu, Rudiban, Pelita Hati, dan kawan-kawan, salah satu netizen di kanal ini pernah mengutip ayat ini. Opung mengapul segala, bagaimana itu Yesus lepaskan keledai tanpa permisi? Bukankah itu maling? Makanya rekan-rekan alumni sekalian, saya kasihan sekali. Sesekali saya buka layarnya ini. Ya. Saya sangat kasihan sama saudara-saudara kita non-Kristen ini. Kasihannya di mana? Mereka itu katanya mencari kebenaran. Tapi hatinya dan sikapnya itu nggak benar. Coba. Tapi nggak semua sih begitu. Puji Tuhan, ada juga orang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Dan akhirnya menemukannya. Tetapi, seperti saya katakan tadi,
Di kanal saya ada berkata begini, Opung, bagaimana yang di Injil itu? Dia suruh muridnya, dia ambil keledai, bukankah itu maling? Coba, kenapalah sampai ke sana pikirannya maling ya? Coba, Bang Togi Sinagala dulu. Coba kita diskusi dulu. Kau kan tinggal di Riyadh, di tanah Arab sana kau. Kenapa lah kepikiran, bukannya itu maling katanya. Ada komen? Kelihatannya mencari kesalahan, Bang. Attitude seperti itu. Cari-cari kesalahan ya. Iya. Saya nggak pernah kepikiran loh, itu maling katanya. Nggak, maksud saya, Bambang Hermanto, kira-kira kalau kau berpikir objektif, ada nggak kemungkinan lain? Kau bukan mencari kesalahan. Kau benar-benar belajar. Siapa sih Yesus ini gitu? Kalau saya sih tidak ya, Mang ya. Jadi yang saya tangkap dari pesan Yesus itu bahwa jikalau kamu menemukan keledai itu, yang saya tangkapnya lebih, kalau dia bukan Allah, tidak mungkin dia mengatakan bahwa di sana kan ada keledai yang diikat di yang terikat ya, yang dimana memang itu sudah disiapkan gitu. Yang saya tangkap lebih ke arah bahwa Allah sudah menyiapkan semuanya, dan secara mungkin tidak mungkin akan terjadi seperti itu, karena di mana perkataan itu memang digenapi dengan adanya keledai yang sudah tertambat itu. Kalau yang saya tangkap seperti itu. Jadi memang itu adalah sebuah ilham yang sudah diberikan Allah kepada Jangan murid-muridnya. dulu bicara ilham. Kalau kau membaca itu, nggak usah dulu pakai ilham-ilhaman. Secara objektif, kesanmu terhadap orang itu negatif atau positif? Positif. Positifnya kenapa? Ya karena dia menuruti perintah dari Tuhan, Aman. Untuk mengambil keledai yang sudah tertambat itu. Loh, enggak dong, kalau muridnya memang taat. Maksud saya, yang bernama Yesus ini kan, yang bernama Yesus ini menyuruh murid-murid, dan murid-muridnya taat, lalu dibawa kepada Yesus. Maksud saya, positif enggak, bisa enggak positif kepada orang bernama Yesus ini? Positif. Kenapa? Positifnya karena dia memerintahkan yang memang sudah tersedia gitu, bukan dia mengada-ada hal yang tidak tersedia, Amang. Kalau Agnes, gimana Agnes? Jangan dulu asumsikan Yesus itu adalah Tuhan Allahmu yang dinubuatkan. Tetapi datang sebagai pribadi yang baru, kamu membaca Alkitab. Bagaimana kesanmu terhadap seorang bernama Yesus, menyuruh muridnya, di sana ada keledai betina tertambat, lalu katakan kepada pemiliknya, Yesus memerlukannya. Dikasih juga. Kesannya jadi, kalau belum tahu ya, Mang, penasaran. Penasaran karena sudah tahu di sana ada tersedia, dan kepikir untuk meresponi jika ada orang yang bertanya, bilang Yesus memerlukannya gitu. Jadi kayak siapa orang ini sampai tahu akan ada yang mau dicari di sana, dan kemungkinan ada orang yang akan bertanya demikian gitu. Lalu penasaranmu kembali adalah bukan hanya tahu di sana ada keledai, dan pemilik keledai memberi. Kemana larinya penasaranmu? Ada yang menggerakkan si pemilik keledai juga untuk melepaskan itu gitu kepada murid-murid. Kau terlalu rohani kau. Biasanya kita begitu sih ya. Coba yang menjawabnya nggak terlalu rohani. Bang Togi. Kalau aku ngelihat Tuhan Yesus kan di saat ini hampir terakhir dalam
earthly ministry-nya. Jadi Tuhan Yesus sendiri sudah cukup terkenal begitu. Jadi orang yang pemilik keledai ini tidak akan hesitan untuk memberikan keledainya kepada Tuhan Yesus karena memang reputasi dia memang di kalangan masyarakat saat itu sudah sangat baik gitu, Abang. Ya, bisa dilihat dari situ. Berarti dia diakui kan? Dia Iya, punya otoritas. otoritas ya. Jadi kalau istilahnya Agnes tadi, siapa ini orang jadi penasaran? Kepikir enggak? Ini orang ini pasti maling. Kok ngambil keledai tanpa permisi? Kepikir enggak kalian? Itulah yang ada di otaknya saudara kita yang sangat sinis di kanal saya. Makanya kalian doakan tolong. Sejak saya punya kanal ini oleh tim admin, saya melihat makin banyak non-Kristen hadir di kanal saya. Kalian doakan supaya mereka terbuka hati dan pikirannya. Doa saya sih, satu orang pun dikaruniakan Tuhan Allah yang hatinya bertobat. Kalau kelak dia bilang, hatiku terbuka pikiranku setelah bolak-balik mengikuti kanal YouTube Menghapus Segala. Wow, itu lebih dari 1 miliar buat saya. Nah jadi ya, kembali kita kepada teks ini, memang sangat mengherankan, kok bisa lah dia bilang, lepaskan keledai itu dan bawa keduanya kepadaku. Dia bilang itu maling. Nah kita akan berkata, kok bisa? Ya karena dari segi nubuatan Nabi Zakaria itu digenapi. Jadi Yesus dalam perjanjian lama, apa yang dilakukan ribuan tahun kemudian di Matius, sudah dinubuatkan dalam Zakaria. Tapi kalau kita datang tadi dengan wajah penasaran seperti kata Agnes, setidaknya kita berpikir, this person must be very unique. He has the authority. Dia punya kuasa. Dia punya pengetahuan. Orang bisa tunduk kepadanya. Nah, begitu. Puji Tuhan. Ya. Lalu hal itu terjadi supaya kenapa firman disampaikan oleh Nabi, katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Dia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Persis seperti nubuatan Nabi Zakaria. Dari Nabi Yesaya mencatat Yesus, Nabi Hosea mencatat Yesus, Nabi Mika mencatat Yesus, Zakaria mencatat soal keledai. Nanti kita masih melihat yang lain. Nabi Zakaria juga mencatat tentang kisah 30 keping perak. Zakaria 11:13. Boleh satu orang membacanya? Silakan. Kak Lusa boleh. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadaku, serahkanlah itu kepada penuang logam, nilai tinggi yang ditaksir mereka bagiku. Lalu aku mengambil ke-30 uang perak itu dan menyerahkannya kepada penuang logam di rumah Tuhan. Itu dia Zakaria. Dan itu yang digenapi kemudian di pasal 27 Matius. Jadi memang kalau kita lihat dari tadi Matius, karena memang Matius itu adalah kitab Taurat, ya, ahli Taurat orang Yahudi, di mana penggenapan perjanjian lama secara sangat tepat ditulis oleh Injil Matius, melampaui Injil lain. Lalu kemudian ini di dalam Injil Matius, inilah dia, tolong lusa lagi. Yesus diserahkan kepada Pilatus. Diserahkan kepada Pilatus, kematian Yudas. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Nah itu dia.
Tapi kan 30 keping peraknya kan udah terjadi. Bahwa dia kemudian menyesal. Udah dijual kok. Udah dibeli. Dan itu penggenapan Nabi Zakaria. Bukan kebetulan. Maka ia pun melemparkan uang perak itu setelah menyesal. Jadi ujung-ujungnya orang mengeraskan hati karena materi. Ya, ketika hatinya diterangi. Maka menyesal juga. Melemparkan uang itu ke dalam bait suci. Lalu pergi dari situ menggantung diri. Makanya kalau Rudi Yohanes berkata bahwa Yudas itu masuk surga, salah kamu. Rudi Yohanes nggak ngerti teologi yang ngajar-ngajar macam-macam. Belajar yang benar, Bang Rudi Yohanes. Jangan berspekulasi. Jangan sesatkan orang Kristen. Ya, Bang Rudi Yohanes ya. Saya tahu Anda pintar, tetapi dalam hal teologi ya, Anda mesti belajar. Jangan berspekulasi. Menggantung diri, bagaimana kamu bilang masuk surga. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu. Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk. Untuk dijadikan tempat perkuburan orang asing. Dengan demikian genaplah. Nah, lihat lagi ini. Selalu genaplah. Firman disampaikan oleh Nabi Yeremia, mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Ya. Lalu Nabi Yesaya kembali, ya, dan ini saya kira luar biasa ini ya. Kalau kita baca Nabi Yesaya melukiskan penderitaan Yesus, itu kalau kita baca Yesaya 52:13 sampai 53:12, kita bagaikan sedang menonton film. Jelas banget. Kok bisa gitu ya? Ya itulah Nabi ya. Mereka ditunjukkan Tuhan Allah peristiwa itu. Apa yang akan terjadi dengan Yesus yang menderita itu. Kita baca nggak usah semua karena waktu. Ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Boleh Agnes tolong baca? Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Kalau kita baca ini, ulang-ulang sambil perhatikan, ini yang terjadi dengan Tuhan Yesus kan? Dia mati, dia menderita. Jadi nggak benar itu kitab yang mengatakan Yesus nggak menderita, Yesus nggak disalib. Itu jelas tuh, dia tertikam, dia diremukkan, dia disalibkan. Kalau kita baca, dia ada di antara orang-orang jahat. Persis itu. Pasal 53 itu, tapi kita catat di sini. Puji Tuhan. Karena dia disalibkan bersama dengan dua penjahat lainnya. Itu di Mazmur, di apa ini? Di Yesaya 53, ayat 10 sampai 12. Ya. Digenapkan dalam keempat Injil, ya. Juga dalam Kisah Rasul. Kalau kita baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita nggak heran lagi. Semua tadi itu yang ditanya dia, dikatakan kau tidak menjawab satu kata pun, dia diam. Ya. Dan oleh Filipus, luar biasa. Ketika sida-sida dari Ethiopia kembali dari Bait Allah di Yerusalem, maka dia bertanya, karena dia mendengar. Ya, kok bisa didengar? Karena kebiasaan di waktu itu membaca bersuara.
Nah, rupanya Filipus mendengar. Roh Allah menggerakkan untuk mengadakan follow up. Nah, inilah yang terjadi. Kisah Rasul pasal 8:32, nas yang dibacanya itu, ya sida-sida Ethiopia, berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba dibawa ke pembantaian. Nah, ini dia. Kembali kita lihat penderitaan Yesus kita sebagaimana dinubuatkan Nabi Yesaya. Seperti anak domba yang keluh di depan orang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Jadi ini kutipan dari Yesaya tadi. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan usul-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka sida-sida itu berkata kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapa Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendirikah? Atau tentang orang lain? Maksudnya tentang diri Nabi Yesaya. Itulah pertanyaannya. Nah, ini yang menarik ayat 35 adalah, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, memberitakan Injil Yesus. Dan ini dia perhatikan. Kenapa Filipus? Dan kita tahu Filipus itu siapa? Filipus, kita diskusi sebentar. Ada yang tahu Filipus itu siapa? Dari alumni, jangan dari staf. Kan ditanya oleh sida-sida, oleh pejabat dari Sri Kandake itu. Setelah dia baca, maka dia tanya, Filipus itu, boleh tahu enggak? Ini bicara tentang siapa ini? Dia tertikan pemberontakan seperti induk domba yang keluh dibawa ke pembantaian, tidak membuka mulutnya. Nah, dia tahu ini tentang seseorang. Tapi siapa ini seseorang? Filipus berkata dan bicara, memfollow up dari teks itu kepada Yesus, Injil Yesus, begitu tadi. 100. Nilainya benar 100. Theologically correct. Pertanyaan saya, kok bisa? Emangnya siapa Filipus itu? Ada rekan alumni yang tahu? One of the seven. One of the seven, betul. Siapa itu the seven itu? Stephen. Apakah mereka rasul-rasul? Apakah mereka pejabat tinggi negara? Gereja? Bukan, Bang. Bukan. Siapa mereka itu? Ada yang mau jawab? Siapa mereka? Siapa Filipus itu? Salah seorang dari 7. Siapa yang 7 itu? Apakah mereka pejabat gereja? Rasul? Pendeta? Penatua? Bishop? Siapa mereka? They are believers who are filled by the Holy Spirit. Ya. Agnes, siapa mereka itu? Siapa yang 7 orang itu? Pejabat gereja atau apa? Betul, mereka dipenuhi Roh Kudus, betul. Tapi siapa mereka? Agnes nggak tahu. Nggak tahu, Mang. Lusa nggak tahu. Pelayan meja, Mang, yang Pelayan disuruh. meja kan? Iya. Dalam bahasa Batak parhobas kan? Seksi perlengkapan kan? Seksi perlengkapan yang membantu para rasul ngurusin masalah-masalah Orang miskin. praktis melayani meja. Tapi kok bisa menjelaskan bahwa Yesaya itu bicara tentang Yesus? Ini yang perlu kita pelajari. Saya sangat sedih kalau tema-tema kristologi seperti ini, tema-tema doktrin seperti ini, minat alumni sedikit.
Tapi kalau bikin tema tentang teman hidup waktu lalu, ya tentang jodoh, mungkin jumlah terbanyak itu. Saya terus terang sangat serius. Terima kasih kepada kalian yang hadir di Zoom dan yang hadir di live streaming. Tema ini sangat penting dan mendasar. Memang kita tidak bicara simsalabim, in Jesus sembuh, in Jesus kaya, in Jesus dapat jodoh, in Jesus dapat anak. Kita nggak bicara itu. Tapi kita bicara who is Jesus. Bukankah ini menantang? Seksi perlengkapan Filipus. Dia bisa tahu persis ayat itu bicara tentang Yesus. Perjanjian lama itu. Dan nanti kalau baca Kisah Rasul pasal 9, Stefanus ketika dia berkhotbah, kalian perhatikan tuh catatan-catatan kaki itu. Bagaimana dia menguasai perjanjian lama secara kuat. Kitab-kitab yang dikutip dalam pledoinya, dalam pembelaannya itu, luar biasa dalam. Maka betapa sedihnya, betapa meratapnya perkantas, betapa sedihnya, betapa meratapnya alumni, divisi alumni. Kalau alumninya tidak memahami kitab suci. Saya sedih ketika saya mengkritisi seorang pendeta yang ngaco. Ada alumni yang anggota jemaat di sana. Dia marah, dia protes. Saya berkata, kenapa marah? Kenapa protes? Biarpun itu pendetamu, biarpun itu gembalamu, kalau salah ya salah aja. Apa gunanya kamu dibimbing di perkantas sejak SMP, masuk SMA, kalau nggak paham firman Tuhan? Tolong diingat rekan-rekan alumni. Porsi kalian mendapatkan firman Tuhan memang jauh lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang lain. Tidak bisa disangkal itu. Porsi kalian diajar, dibina. Apalagi kalau sejak PSK, siswa, mahasiswa, berapa tahun, alumni dibina lagi. Nah kalau kalian ternyata tidak lebih baik, tidak bisa menjadi pilar-pilar gereja, sebagaimana kita lihat tadi, Filipus ini, kasihan pekerjaan Tuhan. Kasihan sekali. Apakah kalian tega melihat gereja itu diombang-ambingkan oleh urutan pengajaran, sebagaimana Efesus 4 katakan. Puji Tuhan, kita melihat teladan yang luar biasa dari Filipus itu. Lalu kita teruskan. Ya, sekarang kita lihat Nabi Daniel. Sesudah ini nanti tolong Kak Luse membaca mengenai pemeliharaan Tuhan kepada Hananya Misael ketika mereka terbebas dari api yang menyala-nyala itu. Daniel 3 ayat berapa itu? Ya, Daniel 7 ini adalah nubuatan tentang seorang seperti anak manusia, tetapi kerajaannya kekal. Boleh Bang Togi membaca ayat ini? Silakan. Daniel 7, 13, 14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja
maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Maka aku Daniel terharu karena hal itu, dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku. Luar biasa ya. Luar biasa ini. Dia berkata, seperti anak manusia. Datanglah kepada yang lanjut usianya, dia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya, kepada yang seperti anak manusia, kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Anak manusia itu, kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal. Siapa anak manusia yang punya kekuasaan kekal? Yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya kerajaan yang tidak akan musnah. Siapakah anak manusia yang punya kuasa kerajaan seperti itu? Dan yang menarik, rekan-rekan alumni dan saudaraku yang terkasih, di dalam Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas, Yesus menggunakan gelar ini pada dirinya. Di dalam Injil Sinoptik, dia menyebut dirinya anak manusia. Bukan rasul menyebut, bukan umat menyebut, tetapi dia menyebut dirinya anak manusia. Mungkin kalian pernah seperti saya. Mengapa Yesus mengandalkan dirinya anak manusia? Karena dia rendah hati. Anak manusia berarti manusia. Anak Allah berarti Allah. Padahal salah. Yesus sedang mengutip Daniel 7 ini. Bahwa orang Yahudi memiliki konsep adanya anak manusia yang akan datang. Yang kekal kekuasaannya. Yang menghadap kepada Allah Bapa. Itu sebabnya. Kalau baca Injil dengan teliti, Injil Sinoptik, ketika dia berkata, anak manusia akan naik kepada kemuliaannya, disaksikan oleh para malaikat-malaikat. Mereka semua marah, ingin melempari Yesus. Karena apa? Mereka mulai mencium. Kamu seperti menyamakan diri. Nubuatan Ben Adam. Anak manusia yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Siapa kamu? Sehingga kamu berani-beranian ngaku-ngaku. Di dalam buku saya yang tebal itu, disertasi, yang diterjemahkan ke Indonesia, Kemuliaan Yesus. Di sana saya bahas anak manusia, tetapi karena bukan itu tema saya, maka diskusi tentang anak manusia saya buat dalam catatan kaki. Kalau nggak salah catatan kakinya bisa 4 sampai 5 lembar. Karena ribetnya diskusi itu. Tetapi sekali lagi, anak manusia di dalam kitab Daniel itu adalah bersifat pribadi yang kekal. Itu yang kita baca tadi. Kita kembali melihat lagi, anak manusia dalam kitab Daniel ini bukan manusia biasa. Boleh dibaca lagi Bang Togi? Aku melihat. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal,
yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Maka aku Daniel terharu karena hal itu, dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku. Itu dia. Jadi ini satu pribadi yang biasa atau yang luar biasa, Bang Togi? Luar biasa. Luar biasa, Bang. Luar biasa. Luar biasa. Nah, penggenapannya di mana ini? Itulah yang kita lihat di dalam seluruh Injil. Di dalam seluruh Injil dia menyebut dirinya anak manusia. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus 10:45. Puji Tuhan. Nah, kesimpulannya, tapi sebelum kesimpulan, tolong lihat, kita dengar pembacaan dari Kak Lucy. Daniel pasal 3, ya, mulai dari 19 saja, supaya kelihatan mengerikan. Api yang menyala-nyala itu. Ya, silakan. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar ya raja," katanya. "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Nah, orang bertanya, siapakah orang keempat yang seperti anak dewa ini? Beberapa ahli dengan tegas mengatakan, dialah Sang Immanuel yang hadir di Perjanjian Lama.
Sama seperti dalam Taurat, dia juga. Dan kalau kita baca di dalam kitab-kitab apokrifa, mereka ini bernyanyi-nyanyi di perapian yang menyala-nyala itu. Mereka bernyanyi-nyanyi kepada anak manusia itu yang di Daniel pasal 7. Makanya dikatakan kesimpulannya Raja Nebukadnezar, dia memuji Allah karena Allah yang melepaskan mereka. Dan kemudian dikatakan, aku perintahkan seluruh wilayahku harus beribadah kepada Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Itulah doa saya bagi semua rekan-rekan alumni. Akibat ketaatan kalian kepada Allah kalian, Sang Immanuel yang menjaga kalian termasuk dalam masa-masa paling sulit sekalipun. Perapian yang menyala-nyala itu. Dan tidak akan membakarmu. Bila dia mau, dia sanggup melepaskanmu. Maka apa akibatnya? Seluruh orang diberkati melalui ketaatanmu. Melalui kuasa Allah yang dinyatakan kepadamu. Itulah yang saya doakan. Bagaimana sekarang ini ada orang seperti ini. Bahkan Raja Lalim melihat Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego melalui ketaatan mereka. Itu yang dikatakan di sini. Terpujilah Allah Sadrak, Mesak, Abednego telah mengutus malaikatnya, tapi perhatikan di sini, dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya, melanggar titah raja, menyerahkan ke mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun, kecuali Allah mereka. Maka muncul perintah. Hal yang sama nanti kalau kita lihat di Daniel pasal 6. Ketika Daniel dimasukkan ke perapian, ke gua singa, maka dikatakan, ya, dalam ayat yang ke-16, ya, lalu bergegas-gegaslah orang-orang menghadap raja serta berkata, ketahuilah raja, menurut undang-undang dia harus dihukum. Karena apa? Dia melanggar. Tetapi kemudian setelah dimasukkan ke gua singa, nggak ada apa-apa. Malah Tuhan menjaga. Maka terjadilah kuasa Tuhan yang luar biasa. Kalau kita baca 20, pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja. Pergi dengan buru-buru ke gua singa. Ketika ia sampai ke gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu berkata, Daniel, hamba Allah yang hidup. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Siapa malaikat Allah ini? Apakah ini malaikat ordinary? Apakah malaikat di sini adalah malaikat pribadi kedua juga? Inilah diskusi para ahli perjanjian lama. Tetapi telah berkali-kali kita melihat malaikat Allah dalam bentuk pribadi kedua yang Tritunggal tampil dalam perjanjian lama. Sehingga kita bisa setidaknya mengatakan itulah Sang Immanuel yang menjaga umatnya mulai dari perjanjian lama terus sampai ke perjanjian baru. Puji Tuhan. Kesimpulan boleh dibaca oleh Lydia. Lydia, mic-mu bagus enggak? Ya, Abang. Kesimpulan, 1. Kitab Nabi-Nabi dengan jelas menghadirkan Tuhan Yesus. Hal itu dilakukan dalam bentuk epifani, juga nubuatan-nubuatan. Ya, epifani maksudnya penampilan Allah. Ya, dalam penampilan berbagai macam cara. Termasuk nanti antropomorfisme. Lanjut. 2. Nubuatan harus dipahami dengan benar. Jika tidak, gagal paham. Nah itu dia. Nubuatan harus dipahami dengan benar. Jadi kalau belajar nubuatan,
Ada yang disebut dengan penggenapan ganda atau penggenapan multiple. Seperti melihat gunung. Dari jauh kita pikir satu gunung. Ternyata pegunungan Bukit Barisan. Di balik gunung ada gunung. Begitulah juga tentang nubuatan tentang Yesus yang klimaksnya adalah Yesus sendiri. Yang ketiga. Tiga, kehadiran Tuhan Yesus dalam Perjanjian Lama menyatakan pre-eksistensinya. Ya, udah pasti dong. Itu yang dikatakan Yesus sebelum Abraham menjadi ada, ego emi, aku adalah, present tense. Lanjut. 4. Semua penggenapan dalam Perjanjian Baru merupakan bukit kebenaran Alkitab. Ya, Bukti, sorry. semua Merupakan penggenapan bukti. dalam Perjanjian Baru merupakan bukti kebenaran Alkitab. Ya dan amin. Ya, jadi apa yang ditulis dalam Perjanjian Lama itu ya dan amin. Coba Nabi Yesaya berani menubuatkan Sang Immanuel yang datang dari seorang perempuan perawan. Kok berani banget? Orang yang sudah nikah pun belum tentu dapat anak. Apalagi perawan, Parthenos. Dan diulangi di pasal 9 itu. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra diberikan untuk kita. Dikatakan dialah, sebut namanya Immanuel. Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya. Begitulah penggenapan Perjanjian Baru. Makanya saya katakan tadi, Perjanjian Baru banyak bicara soal penggenapan. Kiranya hidup alumni juga menggenapi rancangan Allah bagi hidupmu, bagi keluargamu, bagi gerejamu, bagi bangsamu. Jangan pernah melihat hidupmu semata-mata egois dan jangan pernah melihat bahwa hidupmu itu sendiri karena ada Sang Immanuel. Seperti dia menyertai Hana Misal Azaria di perapian menyala-nyala atau Daniel di dalam gua singa. Hal yang sama Sang Immanuel menyertaimu. Terakhir nomor 5. Nomor 5, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tidak dapat dipisahkan. Buku The Baker, Two Testament, One Bible. Iya, jadi ada buku terkenal ahli Perjanjian Lama, D.L. Baker. Dia menulis, kita punya Two Testament, Old Testament and New Testament, and yet we have only one Bible. Two Testament are not separate Bible. Two Testament are actually unity, sebuah kesatuan. Ya, jadi kita tidak pernah bisa memahami Perjanjian Lama tanpa Perjanjian Baru. Penggenapannya di mana? Dan kita juga sulit memahami Perjanjian Baru keagungannya tanpa melihat Perjanjian Lama. Makanya kita bersyukur sebagai Kristen kita melampaui Judaisme, agama orang Yahudi, karena mereka tidak menerima Perjanjian Baru. Kiranya kesimpulan ini, kehadiran Kristus di Perjanjian Lama, juga kehadiran Kristus Perjanjian Baru, dan Sang Immanuel yang menyertai umatnya, menjadi pegangan yang kuat bagimu, bagi saya, bagi kita semua. Sekali lagi ingat, tujuan hidup kita yang tertinggi adalah apa? Supaya kita menggenapi rancangan Tuhan Allah dalam hidupmu, bagi keluargamu, bagi gerejamu, bagi masyarakatmu, bagi bangsamu. Amin. Ya amin. Saya kembalikan kepada siapa? Amin. Terima kasih Amang untuk pemaparannya di sesi kita yang kedua pada malam hari ini. Bagi abang kakak dan rekan-rekan alumni yang ingin bertanya secara langsung, dapat bertanya saat ini ataupun menanggapi juga boleh emang ya, memberikan respon atas sesi kedua malam hari ini, atau misalnya malu-malu gitu menyampaikan secara langsung boleh juga melalui kolom chat. Nah, saat ini Amang sudah ada satu pertanyaan yang masuk, yaitu, Pak, apakah nubuatan itu masih ada di zaman sekarang ini? Kalau ada, siapa yang bisa memberikan nubuatan itu?
Itu Amang pertanyaan pertama kita. Bagaimana pertanyaannya tadi? Pak, apakah nubuatan itu masih ada di zaman sekarang ini? Kalau ada, siapa yang bisa memberikan nubuatan itu? Oh, maksudnya nubuatan Seperti baru Nabi dong berarti ya. Iya, Itu maksudnya ya. jika ada. Kalau nubuatan dalam Alkitab masih ada dong. Misalnya, ya Tuhan Yesus akan datang kali kedua, kan belum terjadi. Ya kan? Datanglah kerajaanmu, kan belum terjadi. Dalam arti kata yang penuh. Jadi semua nubuatan Alkitab, PL dan PB, ya pasti terjadi. Tetapi kalau yang ditanya adalah, apakah ada nubuatan baru dari orang-orang dari umat? Nah, saya akan berkata begini. Kalau sekiranya ada, pertanyaan saya sama Agnes dan yang menanya ini. Sekiranya ada, nubuatan baru itu sama atau beda dengan Alkitab? Halo? Sekiranya ada, harusnya sama, Amang. Nah, kalau sama, buat apa lagi kita bernubuat-nubuat baru? Karena sudah Kalau ada beda, sebelumnya. pertanyaannya, mana lebih kita pegang? Alkitab atau nubuatan dia? Alkitab yang sudah ada Alkitab. sebelumnya. Itu dia. Oke, Amang. Jadi memang banyak orang sekarang mengaku bernubuat kan. Makanya saya bilang bukan nubuat itu, lu buat itu. Lu yang buat. Hati-hati kan. Oke, Amang. Terima kasih. Apakah ada lagi abang dan kakak yang ingin menanggapi secara langsung? Boleh Ataupun langsung ya, Bang? Boleh, boleh. Ya, silakan Bang Togi. Yesaya 9 ayat 6, kalau aku baca di NIV, Bang, for to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulder. Ini pasal 9 ayat 6a-nya, Bang. And the government will be on his shoulder. Menurut orang-orang tertentu, itu mereka bilang ini adalah menunjuk ke kerajaan 1000 tahun, Bang. Because the millennium, the government on his shoulder is not happen yet on this earth. That's their argumentation, Bang. Itu sih spekulasi itu. Nggak So ada they itu kerajaan 1000 tahun di dalam kitab Yesaya. So they Makanya divide. kita harus belajar teologi setiap nabi-nabi. No. Nabi Yesaya nggak pernah bicara kerajaan 1000 tahun. Jadi teologianya salah. Jadi kalau di Trinity selalu saya bilang kalau kalian mengadakan skripsi dari kitab misalnya Roma, saya berkata sebelum masuk ke pembahasan pasal itu tentang tema itu, kamu harus membahas dulu memang kitab itu bicara tema itu. Ngerti nggak? Jadi misalnya the theology of the book of Rome, teologi kitab Roma, atau kontribusi teologi kitab Roma. Kalau dia nanti akan membahas tentang doktrin keselamatan atau doktrin penebusan, maka kontribusi teologi dari kitab Roma harus ada tema yang akan dibahas. Jadi kalau saya membimbing mereka, saya tanya kontribusi teologianya apa? Ini. Kok tidak ada tema yang kau bahas? Jangan-jangan memang nggak ada. Kalau ada, dia berkata, itu kan nanti pembahasan saya, Pak. Dalam exegesis. Iya, tapi harus kamu tunjukkan bahwa kitab ini bicara soal itu. Kalau tidak, nanti kamu lari sendiri. Nah, jadi lihat itu cara berteologi kita nggak main-main.
Pak Togi. Makanya saya bilang, orang yang ngaku-ngaku profesor doktor itu, yang pemimpin STT tertentu itu, dia berkata 1 Tesalonika itu adalah pengangkatan, lalu nanti 7 tahun masa aniaya di bumi, gereja diangkat, lalu nanti turun kembali mendirikan kerajaan 1000 tahun. Saya berkata nggak ada Tesalonika mengajar kerajaan 1000 tahun. Nggak ada Tesalonika mengajarkan pengangkatan sementara. Nah, jadi kalau dikatakan, terus terang saya kaget cara menafsir itu. Saya udah puluhan tahun belajar kitab Yesaya dan juga puluhan tahun menggali ayat itu. Tidak pernah bicara itu kerajaan 1000 tahun. Itu hanya menggambarkan bahwa Yesus Sang Immanuel itu adalah pribadi Allah sendiri, maka dikatakan Almighty God, itu kan apa namanya, Bapa yang kekal. Coba, kan disebut dia Bapa yang kekal kan? Bapa yang kekal. Nah, lalu kemudian nanti besar kekuasaannya, kerajaannya tidak akan pernah berkesudahan. Itu bukan kerajaan 1000 tahun. Itu semua menggambarkan kebesaran, keagungan, dan kekekalan daripada anak yang lahir itu. Jangan lupa konteksnya adalah seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Who is he? How is he? Nah, itu yang digambarkannya. Ya, jadi tidak ada penafsir yang bertanggung jawab. Nanti lihat salah satu buku tafsiran. Apakah seri Nikot, ya? Apakah seri WBC, apakah seri Tyndale? Tidak ada itu. Ya. Tadi saya melihat ada beberapa orang alumni Trinity yang hadir di Zoom kita ini. Saya kira juga mereka akan tertawa mendengarkan Yesaya 9 ayat 6 itu bicara kerajaan 1000 tahun. Lanjut. Oke. Ada lagi emang pertanyaan, Pak, orang Israel sekarang ini kan menyelidiki kitab perjanjian lama dengan detail. Dalam kurung keterangannya orang beragama Yahudi. Mengapa mereka tidak bisa melihat kalau Yesus benar-benar Tuhan? Di mana letak miss point-nya ya Pak? Padahal dari penjelasan tadi, clear bahwa kristologi Yesus itu ada tertuang dalam kitab nabi-nabi. Jadi ini pertanyaan baik. Tapi saya kadang-kadang pikir ya, kalau saya jadi orang Yahudi pun, belum tentu saya percaya kepada Mesias. Mungkin kalian kaget kalimat saya ya. Salah satu research saya, waktu mengerjakan doktor saya, adalah mengenai karya dan pemahaman para rabinik. Tahu ya para rabinik ya? Rabinik itu rabi-rabi, ya, para tokoh-tokoh. Nah, ada satu pemikiran begini. Pemikirannya adalah kita ini adalah komunitas mesianis. Oke, jelas? Tetapi, nah ini yang kedua ini kalian perlu tahu. Tetapi, tak boleh seorang pun di antara kita yang mengaku dirinya Mesias. Sekali lagi saya ulang ya. We are the Messianic community. But none of us, tapi tak seorang pun di antara kita yang boleh mengatakan dirinya Mesias. Nangkap nggak? Halo? Nangkap nggak? Iya, Bang. Iya, Mang. Kalau kau orang Yahudi, Bang Togi, dan kamu pegang prinsip itu, kira-kira kau bisa percaya kepada Yesus sebagai Mesias enggak?
agak sulit kelihatannya Bang, karena kita Messianic community means that we are part of the plan of as a Messias or Messiah itself. Ya, jadi mereka mengaku, itu kan perjanjian lama penuh dengan mesianis, janji Mesias. Masalahnya adalah mereka udah mengunci. Saya pikir teologi mereka bermasalah. Makanya kalau baca Roma pasal 10, ayat 1 sampai 3, masalah mereka bukan soal kurang tekun, tetapi mereka salah. Ya. Roma pasal 10, ayat 1 sampai 3. Boleh Kak Lucia membacanya? Saya tunjukkan di layar ya. Supaya yang di ini bisa melihatnya. Roma 10 ayat 1 sampai 3. Sebentar ya, saya tunjukkan dulu di layar. Hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Mari kita plotin ayat ini. Mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Perhatikan ini. Tetapi mereka tidak punya kebenaran Allah. Tetapi tanpa pengertian, karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Giat untuk Allah, tapi tidak mengenal kebenaran Allah. Sesudah tidak mengenal kebenaran Allah, mereka membuat kebenaran sendiri. Setelah membuat kebenaran sendiri, maka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah sebenarnya nggak usah pusing-pusing kepada orang Israel. Agama tertentu pun sekarang mereka giat sekali untuk Allah. Saya harap kalian ngerti tanpa saya sebut. Sangat giat untuk Allah. Tetapi mereka punya kebenaran Allahnya. Menurut mereka iya. Makanya minggu lalu kalian bahas apa? Menurut kitab suci kita, yang dipersembahkanlah Ishak. Tapi menurut kitab suci seberang, yang dipersembahkanlah Ismail. Saya berkata, ya itu urusan dia dong. Yang jelas, kitab Alkitab sudah ditulis 1.500 tahun, sekitar 1.500 tahun sebelum Masehi. Dan beritanya ada jelas. Ishak juga di sana, Ismail juga di sana. Demikian juga nanti kalian baca perjanjian baru yang ditulis sekitar tahun antara 49, 50 sampai 96. Di sana dikatakan Yesus mati. Kita baca tadi Yesus mati untuk menebus dosa umatnya. Tetapi datang kitab lain lagi. Yesus nggak mati. Yesus diserupakan. Nah memang mau tidak mau manusia mesti memilih. Nah jadi kalau katakan semua sudah jelas, tapi kok bisa mereka tidak menerima? Ya nggak usah heran orang Yahudi begitu. Tetapi ada juga orang di sekitarmu begitu, betul nggak? Punya nggak orang di sekitarmu? Semua sudah dibuka jelas. Ini namanya sikap hati. Tapi jangan lupa loh. Tidak semua orang Yahudi menolak. Banyak orang Yahudi yang terbuka hatinya percaya. Makanya Yeremia 29 berkata, barang siapa mencari aku dengan segenap hati, dia akan menemukan aku. Makanya berdoa untuk orang-orang yang mendengarkan kanal kita, supaya Tuhan mengerjakan mujizat. Apa? Halangan untuk percaya banyak.
Pertama, kedagingan. Kedua, dosa. Ketiga, setan. Keempat, doktrin yang sudah terlanjur salah. Misalnya, Perjanjian Lama sangat jelas mengatakan, Ulangan pasal 6 ayat 4. Allah itu Esa, betul nggak? Lalu Perjanjian Lama juga jelas mengatakan, sembah Tuhan Allahmu, hukum Taurat. Tidak boleh ada Allah selain aku. Hanya kepadaku kau beribadah. Jadi Allah yang monoteis. Ini agak lebih ribet. Saya kasih tahu, tapi nggak apa-apa. Saya permudah sedikit. Allah yang monoteis, kalian bisa kebayang nggak? Kalau Yesus tiba-tiba berkata, akulah Allah. Coba, siapa di sini agak pintar IQ-nya? Saya ajak kalian berlogika. Jangan main iman-imanan dulu dong. Siapa di sini agak pintar? Mungkin Kak Luce ya. Kak Luce. Kayaknya di sini Pendeta Michael tadi ada dia. Halo Pendeta Mike, di mana kau? Masih di sini enggak? Enggak ada, Mang. Udah enggak ada. Coba kutanya ini si Julie Lauli, sarjana teologi. Itu Yesus itu orang Yahudi atau bukan? Nggak bisa ya? Koneksimu susah ya? Coba Lucy aja. Itu Yesus itu orang Yahudi bukan? Iya. Ya. Nah Yahudi itu kan tadi kita bilang monoteisme kan? Iya. Jadi Yahudi itu adalah yang keluaran itu. Ya, janganlah ada Allah Lain kecuali aku. selain daripada aku kan? Iya. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, itu. Gak boleh ada menyembah di luar. Allah yang Esa. Lalu tiba-tiba datang Yesus. Apakah dia akan mengatakan aku Allah juga? Kalau Yesus adalah orang Yahudi, lalu dia bicara kepada orang Yahudi, akulah Allah. Menurutmu akan bermasalah atau mulus? Bermasalah. Bermasalah kan? Mm-mm. Jadi itu sebabnya nanti rekan-rekan alumni, kalian bisa paham. Matius, Markus, Lukas tidak ada bicara di mana Yesus berkata, akulah Allah. Nggak ada itu. Sama seperti yang dikatakan Zakir Naik. Memang nggak pernah itu. Kalau dia berkata aku adalah Allah, itu bentur. Ngerti nggak bentur? Halo Iya. rekan alumni yang pintar-pintar. Iya, ngerti. Dari kalian paham. Kalau dia berkata aku adalah Allah, itu akan berbenturan dengan pengakuan orang Yahudi. Tapi, ada nggak Yesus memerankan dirinya sebagai Allah? Lusa, Ada. kau kan pintar kau. Ada. Dia tidak menyebut dirinya Allah, tapi ada nggak Yesus memerankan dirinya sebagai Allah? Ada. Apa yang misalnya? Keajaibannya, mujizat-mujizatnya. Ya salah satu yang paling jelas dia mengampuni dosa kan? Iya. Jelas itu. Dan itu ada di Matius juga, ada di Markus juga, ada di Lukas juga. Makanya ketika dikatakan dosamu diampuni, masih ingat gak reaksi orang Yahudi? Marah. Apa itu? Marah. Marah dan dia sebut menghujat Allah kan? Iya. Siapa yang bisa mengampuni dosa selain daripada Allah saja? Tapi lihat, dia nggak bilang,
aku memang Allah kok. Enggak. Karena ini berbenturan dengan doktrin monoteisme. Kapan Yesus secara eksplisit dikatakan sebagai Allah? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Waktu di Gedarenes, Bang. Di Matius 8, waktu Nggak ada. Tuhan Yesus. Matius nggak ada. Matius, Baptis. Markus, Lukas nggak ada menyebut dirinya Allah. Tetapi memerankan dirinya Allah jelas. Dia mengampuni dosa. Dia membangkitkan orang mati. Dia menghentikan angin ribut. Itu semua itu adalah kuasa Yahweh. Sinoptik hanya menyatakan dirinya anak manusia. Tapi itu kalau dicium Taurat itu langsung mengacu ke Daniel 7 pasal 13 pasal 7:13 tadi. Berarti dia adalah ilahi, anak manusia. Dialah pengharapan yang mereka punya itu. Tetapi yang eksplisit disebut Allah itu adalah Injil Yohanes. Dan jangan lupa, Injil Yohanes ditulis 30 tahun sesudah Matius, Markus, dan Lukas, bukan? Makanya dikatakan Injil Yohanes itu adalah kitab sucinya orang Kristen. Makanya para orang liberal berkata, Injil Yohanes itu kitab yang dipoles-poles. Sebenarnya sinoptik tidak pernah berkata Allah. Tetapi oleh orang Kristen ditinggikan Yesus menjadi Allah. Nah itu diskusi yang panjang itu. Karena saya doktornya kan Yohanes. Pokoknya percaya aja dulu. Cuman pertanyaan saya bilang begini. Kalian semua justru pikir, mengapa Yohanes berani menyebut Yesus Logos dan Logos bersama Allah, bukan saja bersama Allah, sendirinya adalah Allah. Kenapa ini nggak pernah disebut kepada Petrus? Kenapa nggak pernah disebut kepada Yohanes? Kenapa disebut kepada Yesus? Nah inilah kalau kita berkata setelah 30 tahun setelah Injil ditulis, nampaknya Rasul Yohanes dalam pergumulan yang dalam. Mau tidak mau, harus menulis Alkitab yang sangat teologis. Itulah punyanya bangsa Gala. Dari Injil Yohanes itu memang sangat teologis. Coba, baris pertama, pada mulanya adalah firman. Firman bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ini logis sekali. Karena apa? Logis dan teologis. Allah, pernah nggak Allah ada tanpa firman Allah? Allah tanpa firman nggak mungkin kan? Iya, nggak mungkin. Allah tanpa firman nggak mungkin. Kapan Allah ada di mana firman tidak ada? Atau kapan firman ada di mana Allah tidak ada? Ada yang bisa jawab? Sorry ya, saya terpancing agak ribet. Jadi sebenarnya pemikiran-pemikiran teologi itu kalau dicoba dibongkar, itu kalian nanti bisa pulang-pulangnya nggak mau ikut lagi ya di siang akan datang. Jadi coba, bagi saya Yohanes itu luar biasa jeniusnya. Janganlah dulu kita bilang luar biasa rohaninya. Nanti terlalu rohani kita. Luar biasa jeniusnya. Bagaimana dia menggambarkan Yesus itu adalah Logos Allah. Firman Allah. Dan ketepatan dalam kitab suci rekan kita, Yesus juga itu sebenarnya firman Allah juga, kalimatullah. Cuman mereka nggak berani menghubungkan kalimatullah itu sebagai Yesus. Tetapi Mario, Yosef, ketika dia bertanya kepada imamnya, kalimatullah itu, firman Allah itu ciptaan atau pencipta? Maka pimpinannya marah, diusir dia. Karena didesak oleh Mario Yosef. Firman Allah
kalimatullah, kalam Allah, itu ciptaan atau pencipta? Dia berkata, bukan ciptaan dan bukan pencipta. Pergi kau, diusir dia. Nah, itu yang membuat Mario Yosef bertobat. Karena kalimatullah, sabda Allah yang bersama dengan Allah, sendirinya Allah, bukan ciptaan, tetapi pencipta segala sesuatu. Ternyata itulah Yesus. Bertobatlah dia. Nah, kalimat-kalimat ini sudah didengar oleh banyak orang, terutama non-Kristen. Pertanyaan saya kepada yang menanya tadi, Agnes, kira-kira mereka langsung percaya enggak? Oh, iya juga. Coba. Apa kurang jelasnya kristologi digambarkan di kanal menghapus segala ini? Apakah itu otomatis membuat rekan-rekan kita non-Kristen percaya? Agnes? Belum tentu, Amang. Belum tentu. Nah, boleh nggak ini menggambarkan orang Yahudi yang tetap tidak mau percaya meskipun sudah jelas? Iya, bisa, Amang. Ya. Kiranya rekan kita yang bertanya tadi bisa melihat itu. Baik, terima kasih, Amang. Dari pertanyaan sepertinya sudah tidak ada lagi, Amang, yang masuk ke kami. Mungkin boleh. Baik, kalau tidak ada, ini istriku yang terkasih lagi nyambung nggak ya? Boleh nggak berdoa untuk alumni kita ini supaya semua bertumbuh dan berakar dalam firman? Halo istriku. Kayak nggak ada mic-nya, Mang. Ah? Oh, sudah buka. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pemaparan yang jelas pada malam hari ini tentang pribadi Kristus yang begitu agung, Tuhan, Allah sendiri yang menjadi manusia, yang ada di tengah-tengah kami, Immanuel, dan sekarang hadir senantiasa menyertai kami melalui Roh yang kudus. Terima kasih ya Tuhan, bahwa Engkau yang adalah Allah sesungguhnya, yang tidak terbatas, yang agung, mulia, kekal, setara dengan Bapa. Engkau pernah hadir di dalam ciptaan. Bersama-sama dengan manusia. Untuk kepentingan menyelamatkan manusia. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sesungguhnya kami begitu terbatas untuk mengenali Engkau. Mengenali Allah Tritunggal. mendalami kristologi. Sangat terbatas. Apalagi untuk menjelaskan kepada rekan-rekan kami yang membutuhkan jawaban. Karena itu kami berdoa Tuhan Roh Kudus menolong kami. Yang memang dicurahkan kepada kami untuk memimpin setiap kami kepada kebenaran yang sesungguhnya. Biarlah Tuhan Roh Kudus berkarya secara dahsyat di dalam kami masing-masing. Dan menolong kami juga untuk mau mengenali Tuhan, rajin mendalami firman Tuhan, dan diberi hikmat wahyu untuk boleh mengenal Tuhan dengan benar. Sehingga kami pun tidak kagok ketika diminta pertanggungjawaban iman, ketika orang menanyakan tentang Kristus kepada kami. Tolonglah kami, ya Tuhan Yesus, untuk menjadi Allah Tuhan yang prima, yang siap membimbing setiap orang yang Tuhan percayakan kepada kami, membimbingnya kepada kebenaran yang sejati.
Terima kasih Tuhan, biarlah seumur hidup kami boleh dipakai oleh Tuhan dengan leluasa. Karena memang Roh Kudus boleh sungguh-sungguh bekerja dengan leluasa di dalam hidup kami. Terpujilah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang kami agungkan pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Saya